Epan ini. Iya, Pak. Ini siapa? Oh, Adi ya. Iya. Ya, mangga mancing. Yuk. Udah. Ini rumah langsung. Kan saya Pak dengan santai ya, saya emang bilang nggak tahu, saya emang dari awal nggak tahu apa, cuma saya Pak disuruh menggadaikan mobil arahan dari mantan bos saya, karena dia udah bayar saya, masa sih bos saya minta tolong, saya nggak bantuin gitu. Pokoknya kamu tetap menyampaikan apa adanya ya, jujur seperti itu. Iya, nggak tahu ya ada lah polisi ini nanya dengan nada keras, siapa apa dia nggak tahu, nanya lagi ya jawab saya nggak tahu Pak, emang saya jawabnya nggak tahu. Jadi polisi sini nanya, polisi lain nanya, jadi saya ya gimana, saya jawabnya nggak tahu, ya nggak bakalan berubah, saya omongannya nggak tahu, emang saya nggak tahu. Pak Haji Sahroni itu punya istri, Istrinya udah meninggal dunia. Tahu tahun berapa meninggal? nggak tahu itu saya. Pak Haji Sahroni itu punya anak berapa? Pengakuan pernah cerita sama ke anaknya cerita ke Evan tuh, si Budinya tuh punya anak 2, yang satunya meninggal. Oh, anak 2. Yang satunya meninggal. Yang meninggal itu kakaknya apa adiknya? Adiknya nggak salah. Adiknya. Jadi pertama almarhum Budi. Iya. Keduanya adiknya, Iya. namanya tahu nggak? Namanya belum tahu. Tahu. Tapi sudah meninggal lebih dulu. Iya, belum tahu. Oke. Almarhum Budi punya istri namanya Ibu Ois. Iya. Ibu Ois kerja nggak? Ibu Is ya kadang tuh dagangan jus gitu. Jus di samping tokonya. Kan misalkan toko itu kan toko kan ada dua apa sih? 2 kamar gitu Pak. Jadi satu buat sembako, yang kedua buat jus. Jadi si Pak Budi itu dagangan sembako, istrinya dagangan jus. Gitu. Oke. Kadang saling membantu juga, kalau kayak itu sering ngirim, kayak istri mengirim telur gitu. Punya anak berapa almarhum Budi dengan Ibu Ois? Tahu saya mah punya anak 3 totalnya. 3. Satunya meninggal. Oh, yang pertama meninggal. Iya. Yang keduanya? Yang keduanya itu si Ratu. Ketiga si Bella. Yang Ratu itu umur berapa tahun? Masuk SD gitu, sekitaran 6-7 lah. Sekitar Sekitar Ratu. Kalau yang masih berapa bulan itu? 7 bulan ya? iya segituan. Itu yang meninggal juga itu namanya Bella itu. Oke. Sampai terakhir kejadian itu usaha sembakonya masih? Toko sembakonya almarhum Budi? Lihat status istri Mas, bikin status masih. Masih. Setelah keluar dari pekerjaan dari Pak Budi itu, ya masih komunikasi nggak? Jarang ya komunikasi. Jadi komunikasi kayak nanyain apa bisnis apa, kayak dagangan apa. Siapa yang nanya? Saya kadang saya nanya, udah gitu doang. Kalau nanya ke Pak Budi itu biasanya datang atau lewat WA. Soalnya ketemu udah lama nggak ketemu. Karena kan saya kerja di luar kota juga gitu Pak, kayak proyek gitu. Oh, jadi lewat WA? Iya. Anda suka menanyakan? Menanyakan apa tuh? Iya, Evan suka menanyakan ke Pak Budi. Iya, dia itu juga jarang gitu. Paling menanyakan seperti bisnis apa, sembakonya apa, barangkali mau itu tak masarin, saya ikut masarin. Oh, jadi tujuannya Evan menanyakan sekarang bisnis apa, itu tujuannya ingin ikut bantu memasarkan, biar saya juga dapat uang. Evan punya istri? Punya istri Pak. Anak berapa? Anak 1. Ya. Umur Evan berapa? 30. 30. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 3 tahunan. Evan 3 tahun. Laki-laki. Laki-laki. Oke. Jadi masih komunikasi, tetapi kadang-kadang ya. Kadang-kadang jarang. Oke. Saya ingin tahu
pada saat Evan disuruh untuk menggadai mobil, itu ceritanya bagaimana? Nah, awal itu Hari apa? ya itu malam Jumat kalau nggak salah bikin status gitu. Nah, saya Malam Jumat ya bikin status. ya tuh bikin status gitu, bikin status. Pada malam Jumat ya, itu berarti tanggal 28 Agustus 2025 ya, Iya, Kamis malam. iya, Evan melihat Pak Budi bikin status. bikin status. Apa statusnya? Itu status dia tuh OTW ke Kuningan sekeluarga gitu tuh. Ya, Jam berapa malam Jumatnya? Nah, kurang tahu gitu. Pokoknya saya komen gitu tuh. Pokoknya Evan lihat status WA-nya Iya, almarhum Budi ya, OTW OTW ke Kuningan Kuningan sekeluarga. Iya. Nah, lalu Evan komentar Komen ya, acara apa bos? status WA itu ya. Iya, status WA. Acara apa bos? Lalu Dibalas sama dia, acara survei pabrik di Kuningan bareng sama orang tua saya, bapak saya, terus sama temannya bapaknya saya. Karena di Indramayu nyari uangnya susah atau apalah gitu. dibalas oleh Si Budi itu, iya. malam Jumat ya. Itu dibalasnya tuh di hari Jumatnya Pak, dibalas di hari Jumat jam 9.26 kalau nggak salah Pagi. Tapi Evannya menanyakan ke Pak Budi itu malam Jumat. Iya. Setelah melihat status. Iya. Ingat nggak Saya komennya. status itu jam berapa? Kalau status itu sekitaran jam berapa ya? Nggak inget ya. Gini. Oh. Ada Isya, ya maghrib, ya subuh. Nah ingatnya jam berapa tuh? Kayaknya Isa. Nah kan baru setelah dikasih tahu gitu kan ya. Iya. Isya kurang lebih. Isa. Bikin statusnya itu. Lalu Evan tanya, Hanya cara apa bos? lalu dijawab Dijawabnya. Kuningan. Dijawabnya ya paginya gitu. Nah. Dijawabnya itu. Ya, dijawab paginya Ya di hari Jumat. hari Jumat Di hari Ya. Jumat. jam 9 Jam 9.26 ya setengah 10-an lah, 10 pagi. setengah 10-an. Iya. dijawab OTW Kuningan Dari Kuningan sekeluarga. keluarga. Terus saya jawab acara apa bos? Ya. Ya itu acara saya mau survei pabrik sama bapak saya sama teman bapak saya karena di Indramayu bahasanya nyari uang susah gitu. Oh saya balas lagi lah Pak itu Pak. Oh ya udah syukur alhamdulillah. Yang ini mah kalau bisnis lebih hati-hati karena kan saya mengingatkan Pak, mengingatkan lebih hati-hati bos kayak begini apa. Kenapa Evan mengingatkan almarhum lebih hati-hati? Apakah sebelumnya almarhum ini pernah bisnis sering ketipu atau Iya. sering rugi atau bagaimana? Ya almarhum sempat pernah ketipu Pak, ketipu minyak Pak, ketipu minyak gitu tuh. Minyak apa? Minyak kita, minyak botol, Minyak goreng. ya yang 1 liter, ukuran 1 liter gitu. Ketipu gitu tuh. Di Jalan Pantura Pak, dengan jumlah 230 karton, 30 dus. Rugi berapa waktu itu ketipu? Di sekitaran kurang lebihnya Pak ya 38 apa 38 sampai 40 juta. sekitaran segitu. Makanya karena pernah ketipu, Iya. Evan WA itu Iya. hati-hati. Iya, cuma ngingetin doang. Iya. Ngingetin sebagai anak buah enggak Pak gitu. Oke, terus Terus ya dia tuh ngetuk Pak, ngetuk saya ini mau ngejual mobil apa? Saya jawab mobil dua-duanya. itu Jumat Jumat Pagi. Jumat pagi itu Pak. Mobil dua-duanya, mobil Avanza sama mobil bak berapa ya? Kalau nggak ada BPKB-nya mah, kalau nggak ada BPKB-nya mah nggak bisa, bos, kata saya itu. Karena kan saya tahu Pak itu Pak, tahu saya. Karena itu kayak BPKB atau apa tuh dia tuh lagi digadaikan. Oh. Iya tuh, karena saya tahu. Tahu ya? Iya, tahu. Saya itu tahu. Nah terus dia ngerti Pak. Terus ya udahlah ini aja, ya apa namanya? Digadai aja Avanza 50 juta
sama si Bak itu 30. Kata Budi Iya, kata kepada Budi. Evan. Iya. Itu masih Jumat pagi ya. Jumat pagi. Itu lewat PA apa telepon? WA Pak. WA. Dia misalkan telepon dia selalu jawab, selalu dijawab takut ada orang tua saya di sebelahnya, saya ada orang tua saya. Sebentar, ini menarik. Dia selalu menghindari telepon itu sejak Jumat pagi. Iya. Benar. Benar, iya. Benar. Ada nggak yang beda dari kebiasaannya? Misalnya kalau kebiasaannya itu mau ditelepon, Iya. misalnya. Kalau ini nggak mau, ada nggak yang beda? Kalau sekiranya ditelepon mah dia pasti mau Pak, cuman pas saya tahu itu dia, setahu saya kalau soal utang piutang atau gade-megade itu emang sama orang tuanya nggak dibolehin, sama si almarhum Pak Sahroni ini nggak dibolehin dia. Iya, tapi kan begini, Hmm. Evan pernah bekerja sama atau bekerja pada Budi kurang lebih Iya. 2 tahunan, Benar. pasti mengenal Iya. karakter Pak Budi itu bagaimana, Iya. betul nggak? Betul. Maksud saya, meskipun kalau soal menggade itu tidak boleh sama orang tuanya, tetapi dari sikapnya, ya, Evan bisa menilai tidak itu ragu, janggal atau beda saat menghubungi Evan atau komunikasi dengan Evan lewat PA pagi Jumat pagi itu. Itu enggak Pak, belum. Evan nggak merasa janggal. Nggak ada rasa janggal, nggak ada rasa apa itu. Jadi cuma di komunikasi itu ya lewat PA itu Budi nawarin nyuruh Evan Ya. untuk menggadekan mobil Avanza sama Kolbak yang warna putih itu. itu ya. Oke, senilai Senilai 30. dua mobil itu. Dua mobil itu 51 Avanza 50 juta, yang Kolbak itu 30. Jadi minta 80. Ya, cuman kata saya kalau itu harus ada setoran terakhir. Kalau utang di bank, kalau BPKB dan masuk kan harus ada setoran terakhir Pak. Ya. Nah dia nggak mau Pak, dia ngomongnya ada di bapaknya saya. Kata si Budi itu. Setelah komunikasi jam 10 itu, komunikasi sama Evan lagi Ya. jam berapa? Ya terus pada hari Jumat Pak, Jam sekitar berapa? jam 1:30-an. Menanyakan. Dia balas dia tuh mana, kata saya awal kan saya ngecat dia setoran terakhir di mana, apa di bank apa ini mobil ini, kata dia balas lah di Sinarmas. Ya carian jangan ribet kayak semacam kayak nanya BPKB-nya apanya gitu. Iya. Ini 2 bulan saya tebusin. Oke, intinya nyari yang nggak ribet, Ya, nyari yang tidak menanyakan BPKB. Iya. Jadi nyuruh Evan jadi mobil itu nyari yang nggak ribet lah masalahnya. Lalu Evan jawab gimana? Setelah itu ya nanti tapi sabar, kata Evan, tapi sabar nanti soalnya semua pada minta setoran terakhir Ya. karena takut dipakainya gitu, kata dia. Ya udah atur aja di bahasanya, kata dia. Pada saat WA seperti itu jam 2 itu Evan ada di mana? Ada di rumah. Di rumah. Jumat siang jam 2 Evan ada di rumah ya. Ya. Oke, ada keterangan Pak Adi security di mana Evan katanya main ke kerjaan atau tempat kerjanya Ya. Adi security. Ya. Jam berapa itu? Itu saya main tuh sore ke Pak Adi itu jam 4 nggak salah, jam 3:30-an. Bukan jam 7. Bukan itu jam 7 itu ke rumah saya. Jadi jam 4 Pak, jam 4 saya main di situ sampai jam 7. Oh, main jam 4 sampai jam 7. Sampai pulang lah, kan Ya. pulang tuh security itu. Sampai pulang. Pulangnya jam berapa security-nya? Jam 7. Jam 7. Ya, jam 7. Nah, pada saat main ke tempatnya Pak Adi, security itu, ya kerjaannya Pak Adi, Evan menyampaikan bahwa Pak Budi menyuruh Evan untuk menggadekan mobil, cari orang yang menerima gade. Iya. Menyampaikan ke Adi. Saya menyampaikan ya, Cerita ngobrol lah, cuman ini nggak mau minta setoran terakhir, saya bingung. Tetap saja ya, Tetap saja minta setoran saya ngomong ke terakhir. Pak Adi ya, itu. Nah, lalu setelah itu Evan pulang. Pulang Pak, pulang dia terus
ngabarin kalau nggak salah, kalau si Pak Budi ini ngabarin saya Pak Pan ya, mau nggak nanti sekitaran malam atau jam 2 atau jam 3 lah. Jam berapa tuh Pak Budi ya? Apa ya, sekitaran jam setengah 10-an kali Pak, setengah 10-an lah. Setengah 10-an itu dia WA begitu, nanti kalau mau saudara saya dari Cirebon ke rumah, terus nanti mobilnya disimpan di depan, nanti kamu tinggal ambil aja. Itu jam setengah 10 ya? Iya, itu tuh. Terus Suruh ngambil mobil Pak Budi, mobilnya ada di depan rumah. depan rumah, jadi di pinggir jalan. Ya, itu. Nah, pas terus itu dia WA lah Pak, jam 2 jam setengah 3 ya, Pan turu beli. Iya tuh, nggak dijawab lah sama saya Pak. Turu beli Iya, turu beli. tidur Pan, enggak ya? iya, tidur enggak, Pan tidur enggak. Nah, terus dia telepon Pak di jam 04.58 sama jam 5.17 5.18 itu Telepon? saya pagi, cuma saya nggak diangkat, saya masih tidur. Masih tidur. Masih tidur. Tahunya nelpon kapan setelah bangun? Iya. Ada panggilan tidak terjawab. 3 kali. 3 kali jam 4.58 sama jam 5.17 5.18. Oke. Itu. Lalu setelah Evan bangun melihat ada panggilan tidak terjawab dari Budi, apa yang Evan lakukan? Oh, dia WA Pak, sebelum aku telepon dia WA, Pan mobil bisa neng Arab, kuncian neng dashboard. Saya balas lah, mobil neng Arab, jadi gadenya kira, gadenya berapa? Gade mobil berapa? Itu jam berapa ya? Saya WA mulai siapa ini Pak? Si Pak Budinya tuh. Iya. WA tuh sekitaran jam setengah 7-an lah. Pagi. Sabtu pagi berarti ya? Iya, Sabtu pagi gitu. Terus dibalas lah sama saya bangun jam 8.41. Balas, kuncinya di dashboard. Oh, kunci ada di mana bos? Di dashboard. Itu mau digade berapa? Sempat telepon sekali nggak diangkat Pak. Itu. Nah, balaslah sama saya, Pan, iya Pan, kunci udah di dashboard, naik baik. Lo bos, korodian, nggak takut kunci di dashboard, takut hilang. Enggak ya Pan, udah ada CCTV, nggak bakalan takut saya. Balas akhirnya. Saya kan nggak bisa nyupir Pak, nggak bisa nyupir. Jam 10.30 kalau nggak salah, jam 11 lah Pak ya. Saya main ke Jaka. Jam 11 siang. Iya, jam 11 siang itu ke Jaka. Karena kan sebelumnya juga udah dikabarin gitu Jaka tuh. Terus kata saya, Jak ini anterin yuk ambil mobil. Jaka rumahnya di mana? Jaka itu lagi di kos-kosan gitu, kalau kos ya di Bojong. Kos di Bojong. Kalau Hexer itu siapa? Ya Jaka. Oh, panggilannya Hexer. Iya, panggilannya. Oke, sambil diminum dulu, santai, minum dulu. Nyampe lah ke rumah Jaka. Ya, jam 11 lah kurang 11. lebihnya. Ya, jam 11 kurang lebihnya itu. Terus kamu sampaikan apa ke Jaka? Saya sampaikan, Jak, nanti ngambil yuk ke rumahnya ini, bos Budi ngambil mobil. Saya nggak bisa nyupir, iya yuk. Kamu ceritakan nggak ke Jaka? Cerita Pak, cerita. Malah mah si Jaka juga udah ada peminat itu Pak. Oh, Jaka sudah punya peminat. Cuman kalau nggak ada sentuhan terakhir nggak mau. Ya. Cuma saya kan udah ambil dulu aja mobilnya, kata bos arahan tuh diambil lah saya Pak. Jadi arahan bos Budi ya, suruh ambil mobilnya ya. Akhirnya Jaka mau. Jaka mau. Nah terus kamu nggak bisa nyetir mobil? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Makanya minta Jaka ya. Tolong, iya saya minta tolong. Lalu ngambil mobil? Jam berapa? Ngambil mobil itu saya di jam 12.40. 12.40 ke rumah Pak Budi. Pak Budi dikasih video, ini bos saya udah mastiin. Bos ini mobilnya udah saya ambil. Saya udah minta izin ke tetangganya untuk mengambil mobil itu Pak. Waktu minta izin ke tetangga sebelah mana? Sebelah rumahnya Pak. Jadi ini rumahnya Pak Budi, ini ada gang, nah di sebelahnya di situ. Saya minta izin ke situ. Ini saya mau ngambil mobil, dapat dari arahan dari bos Budi. Oh iya Om Evan, sebelum kan saya udah kenal juga Pak. Kenal juga? Kenal sama tetangga ya. Kenal.
oh iya Om Epan nanti sebentar ya, saya telepon istrinya dulu ya Pak. Telepon istrinya memanggil. Oh, dan istrinya manggil. Ya, saya Tetangga itu. Siapa ya, tetangga itu namanya? disebutnya Mama Pika gitu. Mama Pika. Ya, Mama Pika. Jadi kemudian Mama Pika itu menghubungi istrinya Ibu Ois. Ya. Katanya memanggil. Nah, lalu saya nelfon Bapak Bos Budi itu ternyata sama memanggil. Tuh, cuman saya liatin cacatannya, tuh cacatannya disuruh ngambil. oh, jadi kamu tunjukin ke Mama Pika itu Iya. chat-chatan sama Pak Budi Iya. di WA itu. Lalu apa kata Mama Pika? Oh ya udah Om, bawa aja. Iya, misal ada yang nyariin itu udah dibawa sama Evan. Iya. Udah, terus saya video ngirim ke Pak Budi itu. Saya dengan kata-kata ngomong, bos ini mobilnya udah saya bawa, saya udah izin ke Mama Vika, kirimlah saya Pak ke Bos Budi itu video saya. Kirim. Ya, kirim. Lalu dia balas nggak? Lalu dia belum aktif itu, belum aktif. Cuman dia selalu menanyakan, engkau nanti TF ke dana saya. Kan mobil kan belum laku. Iya, tapi dia sudah ngomong. Iya. Nanti TF transfer. Transfer ke dana saya. Itu WA-nya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Indramayu sih? Indramayu. Bahasa Indramayu. Jawa. Ya cuma kalau diterjemahkan begitulah ya. Memang kayak gitu. Artinya gini, pakai bahasa Indramayu kan Evan kenal nih bahasa dia itu seperti apa. Iya. Nah lalu yang WA itu Evan mengenali nggak? Atau ada keraguan nggak itu bahasa dia atau bukan? Enggak ada Pak. Emang dia sama Pak. Sama. Saya persis sama. Kalau manggil Evan gimana dia? Kalau WA? Pan. Di situ dia juga sama. Sama. Lalu kalau apalagi yang ciri-ciri Pak Budi? Pan, Ira manggil saya. Ira, Ya. pada? Sama. Pada baik? Sama. Makanya saya herannya di situ. Oke. Dikirimlah video bahwa mobilnya udah diambil sama Evan. Lalu Budi balas nggak? Belum balas. Pas itu ya udah Pan cepet gadein berapa aja lah gitu. Jam berapa balasnya? Setengah 3-an kali Pak. Setengah 3 sore. Ya, setengah 3 sore gitu. Evan bawa kemana mobilnya? Evan bawa ke BTN ke pabrik Pak, itu ke rumahnya si Jaka. Ke rumahnya si Jaka. Ya, karena itu mobil itu posisi kaca nggak ada satu, takut simpen di kosan, takut hilang. Sebentar, tadi kan yang disuruh ngambil itu, suruh gadekan itu kan 2 mobil. Ya. Avanza sama pick up. Nah, yang berhasil Evan ambil itu mobil apa? Mobil pick up. Pick up aja. Cherry bug gitu. Kolbak. Dibawalah ke rumah Jaka ya, sama Evan. Ya. Nyampe di rumah Jaka terus? Sampai di rumah Jaka itu berapa menit itu Pak? Kata saudaranya disuruh ini mau ada mobil masuk, itu kan nggak apa garansinya cuma ada satu Pak ya. Sempit maksudnya apa? Ya udahlah diambil. Itu sempat ke saudara saya Pak. Saya kan lewat saudara saya itu namanya Ikun gitu. Pan simpen di sini aja, mau ada yang lihat mobilnya. Tetap Pak, itu Pak mau minta setoran terakhir orangnya, nggak mau ngambil mobil. Terus, aduh kemana nih Jak, simpen lah. Udah Pak dibawa aja, dibawa lah Pak ke kosannya si Jaka. Itu mobil itu ditempetin apa nggak tahu. Dia kan Jaka kan bengkel ya, pinter ya itu kayaknya apa katanya mah takut hilang apinya diituin, dia apa sih copot sampai dicopot sampai nggak bisa tidur takut hilang mobilnya orang kata si Jaka ya itu. Terus pagi lah saya itu Pak, pagi di hari Minggu itu Pak, pagi dari sebentar, jadi hari Sabtu itu nggak dapet nih orang yang mau menerima gade itu nggak dapet, dan mobil itu nginep di saudaranya Jaka ya. Oke, lalu terus kemudian hari Minggu baru dapat itu Pak. Siapa yang dapetin? Saya ngubungin Agus Pak, Agus orang BTN Poman Calo dia itu. Oh ada Pan, saudara saya lagi nyari pick up. Iya cuma ini setoran terakhir nggak ada, cuma ini orang dekat kok, orang Poman. Ini apa bosnya saya, mantan bosnya saya. Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa di jalan, dalam arti di jalan takut diambil leasing lah Pak, gitu. Karena kan nggak setoran terakhir itu. Iya. Terus apa kata Agus? Kata Agus, yaudahlah kesini aja Pak, dilihat dicek mobilnya ke BTN Poman dulu lah Pak, Poman Agus.
saya sama Jaka nih Pak. Cuman kan saya kan orang Babadan, saya kan dari rumah naik motor ya. Jaka naik mobil. Ketemuan lah dilihat mobilnya sama si Agus. Sebentar. Kalau Evan itu tinggalnya di Babadan. Babadan. Ya. Nah kalau di BTN pabrik, Rumahnya orang tua, ibunya saya. oh ibu, Ibunya saya. ibunya Evan. Emang beda itu Pak? Oh udah bisa. Udah lama pisahnya. Jadi kalau Bapak tinggal di mana? Alana. Nah kalau Babadan Rumahnya istri. Oh kalau BTN pabrik, Sindang rumahnya ibu. rumahnya ibu. Oh, jadi ibu yang di pabrik ini mantan istri Bapak? Oh. Lanjut. Nah, Dibawalah, dilihatlah mobil itu ke rumah Agus. Agus di BTN Pauman. Iya. BTN Pauman dekat dengan rumah Budi. Iya dekat. Malah saya pengen tunjukin rumahnya itu Pak. Kalau nggak percaya. Oke. Cuman kan si Agus kan percaya. Saya sama ketemu di rumah Agus. Iya, ketemu di rumah Agus. Jarak berapa meter tuh rumah Agus dengan rumah Budi? 500 meteran. Terang. Dilihatlah mobilnya. Ya, lihat. Cek. Di tiap mobil mah jadi masih enak. Cuma sayang Kata Agus. Terus? Sayang nggak ada setoran terakhir. Iya Om. Yaudah di Ayu ke saudara saya langsung lah Pak ke Karangsong gitu Pak. Perumahan apa itu? Perumahan Marga Laksana. Sananya tuh Pak lurus tuh perumahan baru. Kesitulah saudaranya nungguin itu nungguin karena itu si saudara Agus lagi di luar. Saya nungguin dia. Saya nungguin akhirnya ketemulah. Jadi yang menerima gade itu saudaranya Agus itu jam sore itu Pak, jam berapa? sekitaran jam 3:30 jam 4 Jam mana rumah mulainya? di Marga Laksana. Kesananya apa ya, jalan baru tuh Pak, yang apa perumahan baru tuh Ya Marga Laksana lah ya. iya situ. Akhirnya dibawa ke sana di mobil. Iya. Nah di sana ketemu dengan Mulele, Agus, Jaka. Terus Deal lah. deal mobil tuh Pak, itu deal dia mau, cuman tanggung jawab saya itu kalau ada apa-apa di jalan pribadi karena ada setoran terakhir takut diambil sama leasing Pak, itu jawabannya. Berapa harganya dealnya? Dia deal di harga 19 juta. Gade ya ini ya. Terus ada potongan lah Pak itu Pak 2 juta Pak. Oh dapat mobil Ya 2 juta. Jadi dapatnya 17. 17. Oke. Itu simul dapat 1 juta. Kita Jaka Agus dapat 330 Komisinya. itu. Setelah dapat 19 kemudian dipotong 2 juta. Iya. Ya. Kamu sampaikan ke Budi Iya, saya sampaikan lewat PA. lewat PA itu. Bos, ini udah dapat. Enggak diangkat-angkat Pak, belum aktif itu. Ya. Saya telepon karena si mulelenya juga itu mau telepon, mau dengar suara. Ya. Video call dia memanggil. Cuma Video call nggak bisa. memanggil. Kasihlah saya nomornya Budi ke Mulele. Iya. Dia telepon memanggil. Ini nomornya bos. Iya. Gitu. Nelpon memanggil. Masih di rumah situ, masih. Iya masih di rumah Mulele menerima gade itu. Memanggil. Apa yang memanggil? Udahlah, deal aja. Kata Mulele itu deal, tanda tangan lah saya Pak, tanda tangan. Oh, kamu yang tanda tangan? Tanda tangan saya Pak, karena saya kan ya percaya Pak. Kwitansi ya? Iya, kwitansi. Karena itu kan Berapa yang tanda tangan kwitansinya? 19 juta. 19 juta gitu Pak. Nah, jadi belum nyambung tuh sama Belum nyambung, Budi. belum nyambung gitu Pak. Udahlah, pulanglah. Dia kata itu tuh. Saya mau ada apa perlu? Kata Mulele ada kerjaan nggak Pak? Dianya Pak ya. Nah, nerima uangnya ditransfer apa tuh Neng? Ditransfer. Ke rekening? Ke rekening Evan. Rekening Evan. Iya. Dan setelah itu Evan pulang Pulang. karena menghubungi Budi tidak bisa. Mulele juga sama, menghubungi Budi susah. Mulele sama, Iya. menghubungi Budi tidak bisa. Iya, tidak bisa. Pulangnya kemana? Saya pulang apa nganter Jaka ke kos-kosan. Ke Bojong. Ya, ke Bojong itu. Naik apa? Naik motor. Naik motor. ya Pak. Nah terus saya telepon, ya pas saya telepon di rumah Mulele, barulah dia balas WA. Dia Pada saat dia balas, Evan posisinya udah di mana? masih di rumahnya Jaka Pak. Masih di rumahnya Jaka di Bojong. Di Bojong. Baru balas tuh. Baru balas. Budi, apa katanya? Dia jawabannya apa sih Pan? Wis laku ta? Wis payu ta? Terus? Nah, wis bos, gini. Karena kan itu Pak, sebelum saya pulang tuh Pak, komunalnya ngomong ngejelasin bahwa mobil ini kaca nggak ada, Iya. sama ban serep nggak ada. Nah dia tuh maunya dibenerin. Mulele nih. Mulele nih. Pengennya
pengennya jadi ya nanti saya hubungin bos saya ya sekarang pulang lah hubungin terus apa Pan wis payu kah? Iya bos, bos kata saya itu. Apa kata dia kan Pak itu atur saya aja itu Pak kata dia. Pan transferin ke saya 14 terus ke saya 14 karena itu apa teman istrinya nelponin terus WA terus ditagih Pak bahasanya kata si Budi. Itu ya. Jadi Budi minta ditransfer berapa? 14 juta. 14 juta. Nah transfer kemana? Ke dana saya aja. Nah sambil saya masihin coba bos kita pengen urus suara sampean mungkin bener duduk cuman mastiin jawabannya kayak gitu Pak malah nanti orang sida nih sebenarnya anak bapaknya kita kok malah orang sida. Jadi sebelum Evan transfer Evan minta di telepon atau pesan suara ya memastikan bahwa itu saya bahwa itu Budi ya. Tapi dia jawabnya selalu begitu di sampingnya ada bapak saya kok malah orang sudah pisah ya kalau gitu nanti malah nggak jadi gitu. Nanti kalau malah nggak jadi jawabnya gitu ya tapi kan uangnya sudah ada kan? Iya kata saya itu ini kan uangnya udah ada kata saya itu kalau ini mah ntar saya ketempuan juga kalau nggak jadi mah gitu nggak mah potongan terus apa kata dijawab lah sama dia di depan namun secara mah gagal transparan ya transfer mendanai kita terus sudah kan segera transfer ke dana saya iya kata dia terus dikasih lah nomor ini saya ngecek kan Pak ya ngecek emang bener atas nama itu Budi Awaludin nah itu memang nama lengkapnya Budi Awaludin saya tahu oke. Dikasih lah nomor dana ya atas nama Budi Awaludin begitu dicek ya begitu dicek lalu Evan transfer lah 14 ada buktinya gitu ya Pan kesuwun dia balas nah yang 3 jutanya itu buat ganti kaca karena saya mikirnya gini sih Pak ya ngubungin dia sulit apalagi nanti saya ditanya sama pihak mobil itu mana ini uangnya saya udah ganti sayanya ditanyain masalah ganti kacanya ban serep gitu ya. Nah setelah ditransfer dia bilang apa? Kesuwun Pan udah gitu kesuwun Pan setelah itu saya balas lah Pak ya bos lalu pulang ke Babadan pulang ke rumah tuh sekitaran jam 8-an, setengah 9 ya, karena arahan istri suruh pulang anaknya nggak ada yang jaga anaknya minggu malam ya itu minggu malam istri dagang ya? dagang Pak istri Pak dagang nasi goreng mie sebelah tom yum gitu pulang lah setengah 9 pulang lah rumah 9. Nah, habis itu ya udah tidur lah Pak sama anak gitu tuh. Senin lah ya, hari Senin di rumah ya Pak, di rumah. Paginya Senin di rumah terus itu sampai sore saya, sampai malam malah. Pas saya dengar gitu berita tuh. Nah, muncul ada berita Senin sore. Ada berita ada mayat ditemukan 5 orang di rumah Pak Haji Sahroni. Evan ada di mana? Itu saya di rumah Pak. Di rumah. Iya. Cuman itu pas saya itu setahunya ada yang ngabarin itu teman saya namanya Fikri ngabarin saya. Evan tahu dari teman Fikri atau tahu dari medsos? Tahu dari Fikri saya. Tahu dari Fikri. Jam berapa Evan tahu mayat ditemukan? Itu saya sekitaran habis Isya jam 7:30-an. 7:30. Iya, si Fikri nelfon, Pan. Itu Fikri itu teman SMA. Kalau saya lagi ngelayanin telur apa dia selalu nyapa tuh Pan. Oke. Telepon Fikri. Telepon. Apa katanya? Itu ada mayat katanya mah udah tua, katanya mah bapaknya Budi dia meninggal. Nah saya jawab lah iya kak, kata saya itu kan kaget Pak, saya itu kaget intinya mah kaget terus ya saya ngomong lah sama Fikri Pak, ngomong lah iya kemarin juga itu si Budi tuh gak ada mobil ke saya. Wah lalu bagaimana terus? Nah terus saya telepon Fikri dan telepon Pan kesini aja Pan. Ada polisi, kamu diminta keterangan, ada di SC. Kata Fikri. Fikri itu kerjanya apa? Setahu saya masuk supir travel sih Pak, gitu, supir travel. Nah lalu Fikri ngomong kemari aja ada polisi diminta keterangan, dianya ada di mana Fikri?
Dia tuh ada di SC. Oh, ada di SC. Lagi nongkrong di SC. Dia tuh mungkin lagi nongkrong di SC. Center. Gitu. Mungkin temennya Fikri lah dengan polisinya. Polisinya. Ya, gitu. Nah, lalu kamu masih mengira Pak Haji Sahroni aja nih yang meninggal ya? Iya, Nah, belum tahu sama sekali. Iya, karena sebelumnya WA-an sama kamu ya, suruh gade mobil. Akhirnya setelah dikabari oleh Fikri, kamu suruh ke sport center, kamu datang ke sport center. Datang saya, Pak. Sama siapa? Sama mertua. Sama mertua. Iya, mertua laki-laki. Bapaknya Lela, ya, bapaknya istri kamu. Iya. Datang nggak ke sport center? Datang. Naik apa? Naik apa? Naik motor. Naik motor. Naik motor. Datang ke sport center. Iya. Benar, ada Fikri di situ. Bener, ada Fikri. Ada polisi. Ada polisi. Ada berapa polisi? Kalau nggak salah ada 3. Ada 3. Ada 3. Ada yang kenal? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang kenal. Apa yang pertama kali disampaikan atau pertama kali ditanya oleh polisi? Ya, tanya asal mulanya gimana bisa menggadaikan mobil ini. Oh, jadi langsung tahu polisi. Iya, mungkin udah apa sih ya? Mungkin udah dikasih tahu sama si Fikri. Oh iya. Iya. Jadi waktu Fikri ngabari kamu itu kan, ya kamu cerita. Iya. Oh, Budi juga mau Menggadaikan ya, mobil ya. Itu. Kemungkinan Fikri cerita ke polisi. Iya, kemungkinan begitu ya. Ya, begitu kamu datang, polisi menanyakan bagaimana bisa menggadaikan mobilnya Budi gitu. Ya, benar. Kamu ceritakan. Ceritakan, Pak. Sudah, nggak usah diulang ceritanya, nanti panjang. Seperti tadi lah ceritanya. Iya. Lalu polisi nanya apa setelah diceritakan? Setelah diceritakan itu saya lanjut aja Mas, lanjut ke Polres ya. Kata polisi. Namanya ke sana. Ya ini Pak, ikut Oke. aja. Ya, Pak. Handphone sudah diminta belum? Belum. 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 Dibawa ke Polres. Iya, Polres. Ya, ya. Nyampe Polres jam berapa? 10-an ya. Setengah 10. Iya, jam 10-an. Ya. Nah, Bapak kan ikut tuh. Ya. Pada saat masih di sport center, Bapak datang. Datang. Ya, ada Bapak. Ada. Berarti ke Polresnya sama Bapak juga? Enggak. Oh, Bapaknya setelah menemani di sport center itu, Ngantar dari Suruh pulang semua. ke polres Pak polisinya. Evan ke Polres, Ya. Bapak pulang. Iya. Oke. Ya. Lalu ke Polres sama siapa? Jaka sendiri. Sama Mas? Jaka. Duaan. Oh, Jakanya kapan tuh dihubunginya? Jaka dihubungin sama saya. Jak sini ke SC diminta keterangan. Oh, Iya. jadi setelahnya PSC, kamu hubungi Jaka juga. Setelah saya OTW itu Pak, OTW mau masih di rumah mau ke SC itu udah ngubungin, kita ketemu di SC aja. Ke Oh. SC lah dia akhirnya Iya, iya. ke SC. Jadi di SC itu sama Jaka juga, sama sama Jaka polisi. juga. Baru dari SC ke Polres bersama-sama dengan Jaka. Jaka. Iya. Sampai Polres setengah 10. Jam 10 jam segituan. Apa kemudian yang dilakukan setelah di Polres? Diperiksa langsung. Diperiksa langsung HP-nya disita, itu Pak, langsung diambil. HP disita. Iya, Dilihat. semua. Iya, dilihat pas saya itu tanya penggeledahan lah ke rumah Pak, ke rumah saya. Oh, digeledah Iya, rumahmu. digeledah. Saya Ke rumah Babadan. ke rumah Babadan. Ikutlah saya Pak, itu penggeledahan terus harus penggeledahan ke rumah si Mulele ini Pak, yang terima gade mobil bak itu ke situ. Digeledah juga. Nanyain perihal mobil mungkin nggak tahu ya, saya di mobil sih Pak itu Pak, nggak boleh ikut ngobrol dulu. Jadi sebentar, kamu saat di Polres itu di BAP berapa, diinterogasi berapa lama di situ? Ya berapa lama ya? Atau gini pertanyaannya, kamu ke rumah Babadan, ke rumah kamu, ya penggeledahan itu jam berapa? Itu jam kurang lebih jam 12 Jam 12. malam. Berarti kan lama juga di Polresnya kan? Iya. Ya, dari setengah 10 Iya, digeledah rumahnya ke Babadan itu jam 12. 12-an. Nah, berarti lama ya di Polres. Saya ingin tahu di Polres dulu tuh. Ingin tahu. Itu dibuka tuh CPH-nya. Iya. Ya. Lalu polisi mencurigai kamu nggak? Awal-awal ya bisa dibilang langsung curigai Pak. Ya gimana ngomongnya? Ya langsung nanya kayak ini mobilnya semulanya gimana? Kayak saya disuruh gade mobil terus suruh transfer udah gitu aja. Karena saya nggak bisa naik mobil, saya ajaklah Jaka.
Gitu, saya singkat ceritanya Pak polisi. Gitu terus saya. Habis itu ya udah tanya lagi. Sebelum penggeledahan rumah ya. Nah, Jaka juga sama ya ditanya. Sama ditanya, cuma kan bisa nanya gitu. Terpisah. Itu handphone semua udah diambilin ya? Diambil semua. Udah semua. Nah, pertanyaan apa yang paling mencurigai kamu? Pertanyaan apa? Karena mungkin polisi udah tahu ya Pak korbannya ada 5 Ya. mungkin. Itu kan karena mobil yang terakhir yang dibawa mobil Pak itu saya sama Jaka gitu. Saya akhirnya dicurigai lah Pak sama polisi itu Pak. Apa katanya? Ya ini nih kenapa ya mobil bisa sama kamu, cacatan apa sama kamu apa begini, ditanyain gitulah. Udah pas soal itu ditanyain kayak gitu, langsung ayo ke rumah kamu penggeledahan gitu Pak. Oke lah. Menggeledah lah di rumah kamu ya depan jam 12 malam. Iya, jam segituan. Kamu turun? Ikut, disuruh Bangun menggeledah itu? disuruh ikut. Ya. Jaka juga? Jaka enggak, Pak. Saya sendiri. Jakanya di mana? Jaka di Polres. Di Polres juga? Ya, Jaka. Pas itu Digeledah lah rumah saya Pak. Pada saat digeledah Bapak ada tahu? Nggak ada. Di rumah mertua. Ya, digeledah semua. Digeledah semua. Apa yang dibawa dari rumah kamu saat penggeledahan? Enggak ada Pak. Nggak ada. Enggak ada yang dibawa sama sekali. Nyari apa katanya polisi? Kurang tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ngomongnya digeledah. Digeledah ya. Oke, jam 12 digeledah. Iya. Berapa lama di situ? Kurang lebihnya setengah jam. Setengah jam. Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Lalu balik lagi ke Polres atau bagaimana? Langsung itu ke Mulele yang terima gadai mobil. Ke rumahnya dia? Ya, ke rumahnya Mulele. Ke Marga Laksana. Sananya ke rumah Ya. baru. Datanglah ke sana. Datang. Ada mobilnya? Ada. Mobilnya ada? Mobilnya nggak ada. Mobilnya nggak ada? Mobilnya nggak ada. Kemana mobilnya? Ngomongnya mah lagi dipakai. Oh, ini dipakai. Cuman kan dia ngobrol tuh sama polisi lama itu, Pak. Lama pisan dengan Mulele. Saya kan disuruh di mobil gitu sama polisi. Duduk nunggu di mobil. Kita akhirnya pas udah ngobrol sama Mulele itu lanjut Pak, saya ke Polres. Lanjut. Dari Mulyana belum ada yang dibawa ya? Belum ada. Karena mobilnya tidak Nggak ada. ada. Lanjut ke Polres. Lanjut ke Polres. Saya Nyampe Polres jam 2-an. itu jam berapa ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Soalnya nggak dengan HP nih Pak. Iya. Nyampe di Polres di BAP lagi, diinterogasi lagi, Tanyain sebentar, udah istirahat dulu, tidur. istirahat jam Iya. berapa tidur? Berapa itu ya? Saya tidur tuh jam berapa tuh Pak? Ada jam 2 jam 3-an lah. Jam 3-an. Jam 3-an lah. Sama Jaka semua kan? Iya, sama jarak, cuman beda. Ya boleh tidur bareng, cuman ya sempit tuh Pak, sempit. Maksudnya tidur bareng tuh bisa ngobrol sama Jaka atau enggak? Bisa. Oh, bisa. Apa yang kamu pikirkan setelah kamu disuruh kok akhirnya jadi begini kejadiannya kan? Apa yang ada di pikiran kamu? Gua udah stres Pak. Stres Pak, udah bener-bener mikirin kesana-sana. Saya udah kayak apa saya? Udah bener-bener stres. Apalagi itu pagi-pagi dikabarin ada mobil. Ada mobil Corolla itu Pak. Itu. Tiba badan dekat rumah kamu. Dekat rumah saya. Itu persis dekat rumah kamu atau agak jauh? Agak jauh sedikit. Mobil Corolla itu. Agak jauh sedikit. Tadinya itu pengen Sekitar 40 meter. 40 meter Sekitar segitu. dari rumah. dari rumah. Ini rumah kamu ke jalan, langsung ada mobil. Apa mobilnya agak ke sana? Apa agak ke sana? Ke sana. Nggak kelihatan lah. Oh, nggak kelihatan kalau dari rumah. Nggak kelihatan. Lebih dekat ke rumah siapa mobil itu? Nah, Di masjid sih Pak. Oh, di masjid. Gardu. dekat masjid. Pak RT kan? Dekat Pak rumah RT, RT. dekat rumah Pak RT. Oke. Setelah ada mobil itu, bagaimana polisi? Tanyalah, saya bangun pagi ini di rumahnya siapa? Itu kan saya kan karena jalan baru Pak ya, saya kan nggak tahu pas lihat sebelahnya itu warganya saya, ini rumahnya saya Pak, dekat rumah saya. Ya akhirnya itulah saya Pak diinterogasi, ditanyain apa, saya kira emang benar pas tersangka, jadi itu ada yang WA saya Pak, mobil itu plus WA saya, WA ke nomor HP saya. Gitu. Oh, jadi ada orang yang WA ke kamu. WA ke saya. Tapi handphone kan udah sama penyidik ya. Iya. Itu. WA apa? Bos,
si Raku yang ngedol mobil, dia mobil apa gitu. Ki di mobilnya pengen dibalikin gitu. Mobil tak balikin kita gitu. Apa itu maksudnya mobil? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu saya juga. Nah sama polisi dari situlah Pak, saya Pak Dicecar. sama polisi. Ini siapa? Itu di situ kan namanya kan Mustafa Pak. Ini Mustafa siapa? Oh jadi yang WA itu namanya Mustafa? Iya, nama keterangannya tuh. Nama itu ya. apa profilnya? Iya. Profil WA-nya. Iya. Mustafa ini siapa? Ini saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu sama sekali. Pak. Ya ini dicecar terus tanyain kayak gitu, suruh ngaku ini siapa Mustafa siapa, dia apa ini apa Mustafa siapa. Padahal nggak tahu, nggak tahu bahkan saya Pak dengan santai ya, saya emang bilang nggak tahu, saya emang dari awal nggak tahu apa, cuma saya Pak disuruh menggadaikan mobil arahan dari mantan bos saya, karena dia udah baik saya, masa sih bos saya minta tolong saya nggak bantuin gitu. Pokoknya kamu tetap menyampaikan apa adanya ya, seperti itu. Iya, nggak tahu ya ada lah polisi ini nanya dengan ada keras siapa apa dia nggak tahu, nanya lagi ya jawab saya nggak tahu Pak, emang saya jawabnya nggak tahu. Jadi polisi sini nanya, polisi lain nanya, jadi saya ya gimana saya jawabnya nggak tahu, nggak bakalan berubah, saya ngomongnya nggak tahu, emang saya nggak tahu. Iya, jadi taunya cuma itu aja ya, digadaikan mobil disuruh Budi ya. Gitu. Nah uangnya ditransfer ke Budi ya. Gitu. Iya, ya akhirnya itulah berselang hari Rabunya bilanglah polisi Pak, bilang nih Pan kamu di sini dulu ya, soalnya di luar sana pada unduh kamu, kata polisi. ya kata polisi. Setelah 2 hari di situ lah ya. Ya. Kan malam, kamu kan di situ malam Selasa, malam Rabu, ya kemudian Rabu siangnya. Ya dia Ya. bilang kayak Ngomong begitu. Soalnya takut kita lepasin nanti kamu diserang lah sama warga itu, kan ini kan kiranya kamu karena yang ngambil kamu izin ke tetangganya itu, kata pihak polisi. Kata polisi. Ya kalau saya kan saya Pak nggak ngerti apa-apa, cuma saya nggak ngelakuin salah, saya nggak apa-apa, bagaimanapun apa ikut arahan Bapak, disuruh di sini nggak apa-apa gitu, saya bilang kayak gitu. Kamu tahu tidak kalau pemeriksaan saksi, kamu kan saksi ya diperiksa. Pemeriksaan saksi itu batas waktunya itu cuma sehari, ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya, jadi kalau diperiksa sebagai saksi ya dalam hal ini misalnya penangkapan, ya, atau dipanggil secara resmi sebagai saksi terhadap orang yang dicurigai, ya, itu batas waktunya itu cuma sehari menurut UHAS, menurut undang-undang itu. Nggak paham ya? Nggak paham Pak saya Pak. Nah, jadi polisi sendiri yang ngomong bahwa kamu di sini aja. Iya. Di luar sana yang buminya itu nama kamu, nama tersangka itu Pak. Tapi kamu sendiri ingin pulang nggak? Jadi ini pisan Pak. Ingin bisa. Sampai nangis ya Pak. Nangis gitu. Iya, ya nangis Pak. Ya sedih lah gitu masih. Pengen pulang. Apa yang membuat kamu sedih saat itu? Ya saya nggak ngelakuin, cuman itu benar-benar sadis Pak. Sadis maksudnya tahu ada korban 5. Iya. Saya sedih, kita beradu kok sedih, ingin pulang apa. Cuma saya kan emang benar saya nggak salah, jadi saya berani sampai kapanpun Pak, saya berani, emang saya nggak salah. Ikutin arahan, suruh pulang. Kata saya ngomong ke polisi Pak. Iya. Kalau saya suruh pulang, suruh di sini. Iya. Ikut arahan karena saya orang nggak ngerti. Iya. Gitu. Tapi pada saat polisi ngomong begitu, kamu ikuti, ya, kamu ikuti karena kamu nggak ngerti, ya. Iya. Kalau menurut saya sih begini ya melihatnya. Saya amati di media sosial, itu kan menurut polisi kan di media sosial ya katanya ya. Benar. Saya juga mengamati di media sosial, justru masyarakat atau netizen pada menyebut nama Evan itu bukan karena melakukan, tapi karena diamankan polisi. Jadi gara-gara Evan tidak dikeluarkan, maka masyarakat itu akhirnya pada bikin status yang diamankan ini Evan, kan gitu. Itu lain lagi kalau polisinya itu setelah memeriksa 1 kali 24 jam atau 1 hari, kalau tidak cukup bukti dikeluarkan, ya sudah, netizen masyarakat nggak akan curiga. Kalau dikeluarkan berarti memang tidak terlibat. Iya, ini harusnya polisi yang ngerti hukum lah yang memberikan edukasi kepada masyarakat, harus bekerja sesuai hukum.
sesuai aturan harusnya. Kalau Evan kan nggak ngerti, Iya, nggak ngerti. ya nurut aja kan. Harusnya polisinya yang memberikan contoh yang baik sesuai aturan. Jadi masyarakat itu bukan menuduh Evan, Iya. tetapi karena Evan yang diamankan atau ditangkap ya sampai berapa hari kan itu nggak keluar, maka masyarakat itu menulis status begitu. Itu yang saya baca dari medsos, yang diamankan nih Evan, lalu muncul lagi terakhir Bu Ririn, muncul lagi Prio kan gitu. Iya. Nah itu karena Evan diamankan. Coba bayangkan kalau polisi setelah memeriksa 1 kali 24 jam ya, kemudian karena tidak cukup bukti dikeluarkan. Apalagi polisi yang ada humasnya itu ya menyampaikan bahwa ini dibebaskan karena tidak cukup bukti, ya tidak terlibat dalam peristiwa ini, ya clear Pak. Ya enggak, masyarakat tidak akan mencurigai. Jadi masyarakat akhirnya berpersepsi ya dalam media sosialnya itu ini Evan nih jangan-jangan, karena Evannya nggak keluar, diamankan terus sampai 6 hari. Makanya saya nggak ngerti ya. Nah, ya dalam ini jadi ngerti kan? Iya, ngerti ya. Oke, kemudian mulai muncul nama Ririn dan nama Prio, ya itu di hari keberapa? Kan sebelumnya ini kan curiga nih ke Evan kan, ya walaupun Evan menjawab juga tetap penyidik masih curiga, benar nggak? Ya, salah lah. Karena curiga itulah Evan itu tidak dikeluarkan. Ya. Jadi kalau menurut saya begini, penyidik ini menahan Evan belum boleh pulang itu bukan karena keselamatan Evan di luar, tapi lebih ke bagaimana penyidikan ini berhasil. Iya. Nah, subjektivitas penyidik, ya penyidik itu harus mencurigai orang yang ada kaitannya. Gitu. Evan ini ada kaitannya dengan mobil korban. Jadi dia mencurigai, jadi lebih ke situ, bukan karena Evan kalau keluar dari keselamatannya, bukan, masih mencurigai Evan. Iya. Curigai. Iya itu, penyidik itu ya. Nah makanya Evan nggak boleh dikeluarkan. Nah, cuma seharusnya mencurigai juga ada batasannya. Iya. Di dalam pasal 19 ayat 1 KUHP, ya batasannya itu cuma 1 hari. Itu jadi proses penangkapan, ya itu hanya berlaku untuk 1 hari. Lebih dari 1 hari nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya itu. Ya biar tahu lah masyarakat, biar paham kan itu. Masyarakat juga punya hak kan. Kalau diperiksa itu apa sih haknya? Haknya ya segera pulang kalau sudah 1 kali 24 jam kan gitu. Tapi ya sudahlah, kalau kayak itu masyarakat sekarang paham. Iya. Oke, lanjut. Mulai muncul nama Ririn, nama Prio itu di hari keberapa? Itu di hari ke-4 kalau nggak salah Pak. Di hari ke-4 itu. Hari keempat. Hari ke-4. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat itu. Iya. Bagaimana tuh munculnya nama Ririn dan nama Prio itu? Kalau Evan kan tidak pernah tahu tuh ya nama-nama itu, nggak ada hubungan dalam komunikasi itu kan? Ya itu pun Pak kasih tahu itu Pak. Karena saya kan pagi-pagi bangun makan lah apa diobrol lah. Iya bener bahwa kamu ini dijebak. Kata polisi itu. Polisi kamu ini dijebak, gitu ya. Kamu ini dijebak ya. Enggak nyebutin nama itu Pak, belum nyebutin nama gitu. Kamu dijebak atau begini. Ya intinya nanti kamu di sini dulu ya. Ini saya lagi mulihin apa sih? Mulihin nama kamu di Facebook apa di sosial media. Biar Cara memilihnya gimana ya polisi? ya nggak tahu juga. Ya intinya mah disuruh. Jangan, maksudnya itu jangan gini. Polisi itu oke lah ngomong sama kamu, nggak ngerti hukum. Tapi kamu kalau keluar ini kan akhirnya bercerita kan? Iya. Ya enggak. Iya. Makanya jangan keterlaluan lah kalau membohongi kan ya. Iya. Membodohi jangan keterlaluan lah. Karena kamu di sini dulu nanti mau dipulihkan nama baik kamu, itu cara memulihkannya bagaimana? Ya kan polisi itu punya kemampuan kalau sejak awal tidak cukup bukti, ya sudah dipulangkan saja harusnya. Gampang, Evan ini dilihat nggak akan lari kan gitu ya, atau disuruh wajib lapor nggak apa-apa kan, tiap hari
yang penting dipulangkan dulu harusnya. Nah, ini dipulihkan maksudnya apa? Ya bahasanya gitu sih, kayak di luar sana masih nama kamu. Iya, cuma polisi mau memulihkannya itu dengan cara apa? Kurang tahu. Nggak tahu. Barangkali kamu nanya, Enggak. Pak, ini dipulihkannya bagaimana? Kamu nggak nanya. Nggak nanya. Oke, terus setelah polisi kamu tetap di sini dulu, walaupun ini kamu dijebak ya, dia tetap kamu di Polres dulu. Di situ. Nah, terus setelah itu Ya udah, kamu nurut ya? nurut Pak. Saya nurut kan gimana ya, saya orang nggak ngerti, jadi ikut aja gitu. Jadi ikut aja. Ya udah di sana ya itu ya di situ ya tiduran apa. Beda tuh. Setelah polisi ngasih tahu kamu bahwa kamu ini, iya kamu ini dijebak, Iya. ya terkait mobil juga. Iya, Kan? itu. Nah, terus beda pertanyaannya. Beda Pak, ya udah enak lah. Beda. Iya, udah. Nggak kenceng lagi. Udah tergantung, udah enak. Iya. Udah enak kan. Mau mandi tinggal mandi. Iya. Kalau pertama diawasi terus ya. Awas terus Pak. Takut kabur gitu. Iya. Mandi gitu kayak apa? Terus? Ya, iya Pak. Kalau ya dari awal kan saya ngomong kalau saya masalah saya siap. Saya nggak bakalan main polisi. Nggak. Ya pas kerja sebau-baunya patah cium kata saya. Itu ya suruh mandi ya gitulah. Mandi Ya, gitu. biasa. Iya. Ya, di hari keempat. Iya. Nah, terus hari Sabtu, hari kelima Ya sama. Kayak sama. Ini santai aja sebenarnya. Cuma belum boleh pulang aja. belum boleh pulang. Sempat temannya saya nanya itu si Jaka itu. Iya. Pas di hari Minggu kemarin apa tuh? Minggu tuh itu. Hari Minggu. Iya, Pak saya kapan pulang? Ya si Jaka. Iya nanti juga pulang. Nah, terus hari Senin pagi, Jadi jemput lah sama orang tua. iya. Hari Senin pagi polisi ngomong apa sebelum dijemput Bapak? Oh sebelum jemput Bapak dipanggil saya Pak. Dipanggil Sama Jaka berdua. dipanggil ya sama Jaka berdua. Pan ini apa yang ngomongnya bahasanya pelakunya udah ketangkep, ini udah apa? So barangkali mau ini aku mandian sambil nunggu orang tua sih Pak gitu tuh. Biar saya masih belum boleh pulang gitu Pak. Dikira saya ya udah ya pulang, bukan pulang atau begini. Ya temuin lah sama orang tua. Ya udah langsung pulang. Oke. Saya ingin bertanya. Pada saat pelaku ketangkap, Iya. kamu sempat ketemu nggak dengan pelakunya? Sempat ketemu. Sempat ketemu. Sempat ketemu. Pelakunya ini yang beredar nih, ini, Iya. ya, sama ini, Iya benar. 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 Ini siapa? Itu Ririn. Ini. Ririn. Benar. Saya ketemu sama dia. Ketemu. Ketemu sama dia. Pak, ini foto baru nih. Foto pelaku ini memang waktu ditangkap pakai kaos ini. Merhati ini saya. Kamu perhatiin nggak kaosnya waktu dibawa ke Polres pelaku Ririn ini? Pakai kaos ini bukan? Iya kayaknya Pak. Benar ya ini. Iya. Oke, kalau si Prionya ini benar kaos ini. Maksudnya itu cuma saya nggak ketemu. Oh, kalau Prio nggak ketemu, Nggak ketemu, mungkin dia nyempok kali ya. kamu ketemunya sama Ririn aja Sama Ririn doang. di ruangan jatan ras itu. Jatan ras itu. Sama Ririn itu. Benar ini. Benar itu. Kamu kenal Ririn? Kenal. Kenal. Kerjanya apa sih Ririn? Dia nganggur Pak setahu saya Pak. Nganggur. Nganggur setahu saya. Emang nganggur. Tahu. Kalau dia pernah kerja di bank tau? Ngomongnya Pak pernah. Pernah cerita. Pernah cerita. Di bank. Soal bank mananya dia Nggak tahu. Iya. Ririn orang mana? Ririn aslinya orang BTN pabrik. Betan ke pabrik. Oh aslinya orang BTN Poman. Aslinya Betan Poman. Iya. Lalu? Nama ibunya itu BTN Poman. Lalu di Betan pabrik ya? Pabrik apa? Istrinya. Oh istrinya. Istrinya. Istrinya Betan Iya. pabrik. Istrinya BTN pabrik. Kamu kan ketemu Iya. sama dia. Mm-mm. Sempat ngobrol. Sempat ngobrol. Sama Ririn. Sempat Ngobrol apa? Kata saya, kenapa kamu tega sama saya? Kata dia, maaf. Ya, supaya saya dengernya membayangkannya sesuai bahasa Indramayu waktu itu kan ya. Oh. Kamu ketemu nih. Ya. Ya. Dia di ruangan jatan ras. Ya. Lagi di BAP atau bagaimana dia? Iya, dia Lagi diperiksa. Lagi diperiksa. Terus kamu dikasih kesempatan Setelah sama polisi. ya ketemu. Bapak juga iya. Kamu ngomong apa itu deh? Kita ngomongnya sudah bukan apa tebel kalau kita sampai saya nangis nggak nyangka Pak, nggak nyangka nangis. Dia cuma jawab
iya maaf gitu aja. Terus saya Tegel itu maksudnya jebak masalah gak ada mobil. iya tegang kayak gitu. Terus kita langsung udah disuruh pulang. Publik juga penasaran mengenai mobil Corolla, Toyota Corolla sedan yang ada di daerah kamu di Babadan. Iya. Kamu tanyakan nggak? Enggak sempet Pak. Kenapa nih mobil kamu taruh di dekat Ya, Iya. rumah saya? Nggak tanya? Enggak tanya cuma sama polisi cuma itu sih ditemuin aja terus udah. Udah. Iya enggak boleh ngobrol. Gitu. Menurut kamu mobil sedan Corolla ditaruh di depan ya jalanan dekat rumah kamu itu kayaknya menurut kamu apa jebak juga? Ngejebak juga Pak. Kayaknya ya. Pak, iya. Oke. 100% masih jebak. Oke, setelah itu baru Bapak datang. Kalau datang langsung jemput lah. Jemput. Iya. Sedih nggak Pak? Waktu Bapak datang nangis Pak. nangis. Bantuin Pak, nangis Pak. Bareng-bareng loh. Bapak ditelepon siapa? Di telepon polisi juga. Polisi. Oke, suruh jemput. Lalu Bapak datang. Sekitar jam 9:30 lah. Jam 10. Ketemu Evanya jam berapa? Kan begitu saya masuk, tingkat tunggu sebentar, langsung masuk ketemu, terus dia bikin itu mungkin keluar. Ya, sudah keluar. Keluarnya saya makan, nggak sama-sama ngerokok. Begitu, ya nggak lama ya, paling setengah jam, ada setengah jam. Nangis tuh langsung itu. Iya sedih. Namanya ya. Nah, apa yang disampaikan polisi kepada Evan dan kepada Bapak sebelum meninggalkan Polres? Polisi ke Evan menyampaikan apa? Ya gitu aja sih apa ya Pak kamu nggak salah kamu boleh keluar cuma HP masih di saya setiap hari Kamis nanti ini ada dia apa namanya wajib lapor. Wajib lapor. Ya setiap hari Kamis itu nanti jam 10 kalau nggak salah jam 10 Oh, jadi handphone masih disita ya? masih di sana. Karena ada riwayat chat-chat itu Iya. ya. Saya tuh penasaran, chat-chat itu ditanya nggak tuh si Ririnnya? Benar dia yang ngechat? Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga. Barangkali sempat ditanya. Enggak. Iya. Kalau itu saya cuma ditemuin aja sama Ririn pas saya pengen pulang udah temuin mukanya bener ini saya langsung suruh pulang. Oke, terus ada kalimat apa lagi selain handphonenya masih di situ, lalu suruh wajib lapor tiap Kamis, lalu apa lagi yang disampaikan polisi? Udah sih itu aja sih Pak. Ada nggak polisi meminta maaf atau apa, ada nggak? Ya ada. Ya kan, nahan kamu 6 hari kan? Itu kalau kamu di situ ya statusnya itu kan hanya saksi, belum tersangka. Kalau tersangka jelas berarti penahanan itu karena tersangka ditahan. Tapi kalau saksi kan ya tidak ada dasar hukum untuk ditahan sampai 6 hari. Lalu kalau itu bukan penahanan kan kamu nggak boleh kemana-mana kan? Iya. Ya, berarti kan ditahan di situ kan? Maksudnya selama 6 hari ditahan di situ ternyata kan pelakunya kan bukan kamu. Iya. Ada nggak dari kepolisian itu meminta maaf ke kamu? Jadi secara pribadi mah ada pamitnya minta maaf. Ada, tapi secara pribadi penyidik Iya. salah satu Iya. ngomong ke kamu apa Ya katanya? minta maaf di kayak karena ini kan pelakunya udah benar-benar ketangkep udah apa gitu itu yang penting ntar ke depannya lebih maju lagi Pak ya kayak nasehatin tuh Pak begini dan buat tindak kejahatan iya Pak saya mah emang kenyataannya gitu Pak ya, itu udah gitu doang sih sesingkat tuh Pak dia minta maaf. Oke, kalau Bapak polisi menyampaikan apa? Nah, ada yang pas mau keluar tuh ya kan minta maaf, nah bukannya kita nggak mau ngeluarin karena ya itu yang ditakutkan itu yang di medsos itu yang mengarahnya ke saya Evan. Atau polisi menjelaskan gitu, jadi bukannya nggak mau ngeluarin, Iya. tapi demi keselamatan. Keselamatan mas saya kan sementara saya nggak apa-apa. Oke. Selain itu apa lagi yang disampaikan? Nggak ada. Sudah itu aja. Oke, hanya pulang Pak. Terus pulang lewat kemana? Kata wartawan nggak menemui.
lewat belakang. Lewat belakang. Lewat belakang. Jadi kita akan keluar tuh padat lah gitu kan. Padat. Jadi disuruh lewat belakang. Disuruh polisi lewat belakang. Biar cepat. Ya. Jalan tol. Ya cukup lah biar ketahuan belakang lah ya. Ya Pak. Tapi lewat belakang. Lewat belakang. Pulang lah. Pulang. Naik motor. Mobil. 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 Udah pulang lah nyampe Pulang. rumah Babadan tuh ya. Badan. Nah nyampe rumah tuh video tuh ya. Syukuran ya adat lah. Iya, iya. Kampung. Itu kamu di apa? Disiram. Iya. Ya, bajunya dilepas. Iya. Ya ini itu ada. Adat katanya mah nggak boleh masuk rumah atau apa ya nggak tahu lah. Sebelum ganti baju itu sebelum masuk. Nggak boleh masuk sebelum ganti baju. Iya, jadi siram dulu situ. Buang apes lah Pak. Buang atas buang sial. Buang sial. Begitu datang kamu disambut oleh orang tua, Iya. ibu, Ibu, istri, ya istri, berdua. mertua, pada nangis tuh. Bukan nangis lagi Pak. Bukan nangis lagi. Bukan nangis lagi Pak. Ya gimana Pak ya? Apa yang kamu rasakan setelah ketemu keluarga? Seneng pisan Pak. Seneng pisan Pak. Seneng bahagia. Anak-anak gimana tuh? Ya anak ngerti Ngerti, jadi ya? apa ya pas nengok juga itu Habis kerja kerja listrik. Papa yang kerja listrik ya. Kan nengok ada anak saya. Gitu. Oke, sekarang kan keluarga sudah meninggal semua. Di Saroni, terus kamu Budi, ya, Anya, Luis, Ratu dan Bella. Apa yang ingin disampaikan? Satu ya sedih Pak. Lihat apalagi itu mantan bos saya orang baik gitu Pak. Ya sedih Pak saya Pak. Ya, semoga tenang aja Pak. Tenang di sana. Lama dikit jureng ngarep ya. Bang sial. Surat. Kok dah dosa aja sampai mancing rumah kan piye? Wis kok gampang rumah ngene jero. Iki banyu iki. Iki surat. Wis kaki kok aja apa. Aduh banyu di maju kau aja. Iku maju surak iki surak kawan. Cemara soleh. Orang kira surak anu meja kaule. Radu si pan. Kir pirang-pirang mo dito. Dadu sila. Ya Allah. Ari kau kambing banyu mak kambing. Juri bilu nyiram beli ku ya. Bang sial balik gue panai ku.